Olimpiade Paris 2024 sisa menghitung hari. Tercatat, sejak pertama kali bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992, para atlet Indonesia telah merebut 8 medali emas. Tradisi emas di cabur ini berlanjut tiap musimnya. Hanya di Olimpiade London 2012, Indonesia gagal mempertahankan tradisi itu. Berikut deretan momen haru para pahlawan olahraga yang berhasil membuat merah putih berkibar dan Indonesia Raya berkumandang di pesta olahraga terbesar dunia. Medali emas pertama datang dari sektor tunggal putri Susi Susanti. Inilah sosok paling fenomenal dan namanya begitu masyhur digemakan hingga kini. Bagaimana tidak, Susi Susanti menjadi pembuka kemenangan Indonesia sekaligus berhasil membuat Indonesia menjadi negara Asia ke-7 yang mampu mencapai puncak tertinggi di arena Olimpiade. Di ajang Olimpiade Barcelona 1992, saat itu Susi masih berusia 22 tahun, berhasil mengalahkan pemain Korea Selatan Bang So-hyun. Momen haru tercipta ketika Susi Susanti naik podium. Dengan mengenakan medali dan memegang bunga di atas podium, Susi tak kuasa menahan air mata ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. Tak lama berselang sekitar 1 jam setelah Susi berhasil raih medali emas, tunggal putra Alan Budi Kusuma juga berhasil mempersembahkan medali emas mengalahkan Ardi B. Wiranata 2 set langsung. Keberhasilan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma mengawinkan medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 bernilai sejarah bagi Indonesia. Inilah pasangan emas Indonesia yang sulit terulang. Siapa yang sangka kekuatan cinta keduanya mampu berbuah hasil manis atas perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Empat tahun berselang, Indonesia kembali berbangga. Giliran pasangan ganda putra Reksi Mainaki Riki Subagja yang meraih podium tertinggi di Olimpiade Atlanta 1996. Reksi Riki menjadi juara Olimpiade setelah mengalahkan musuh bebuyutannya dari Malaysia, Jason Kidd Yap King Hock secara rubber game 5-15, 15-13, dan 15-12. Setelah kalah jauh di game pertama, pasangan ini sempat ketar-ketir dan berjuang ekstra demi bisa merebut game kedua. Ketegangan membuat fokus mereka sedikit terganggu. Beruntung kemenangan sukses diraih sekaligus menjaga tradisi emas Indonesia dari cabur bulu tangkis di Olimpiade. Medali emas kembali didapatkan Indonesia di nomor ganda putra pada Olimpiade Sydney 2000. Melalui Tony Gunawan Chandra Wijaya, berhasil mengalahkan ganda Korea Selatan Lee Dong-so Yo Yong-sung. Saat itu dua unggulan teratas bertemu pada babak final. Tony Chandra yang menjadi unggulan pertama bertemu unggulan kedua dan melakoni pertandingan sengit hingga berujung 3 game. Beruntung pada game ketiga, Tony Chandra bisa menutup dengan kemenangan 15-7. Olimpiade berikutnya, kebanggaan Indonesia tertuju pada tunggal putra Taufik Hidayat yang kembali melanjutkan tradisi emas Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis pada perhelatan Olimpiade Athena tahun 2004. Sejak Alan Budi Kusuma meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia harus menunggu 12 tahun sebelum kembali merasakan prestasi serupa di sektor tunggal putra bulu tangkis. Tidak mudah untuk bisa menjadi kampion. Taufik bahkan sempat merasa tertekan malam sebelum tampil di final. Saking terbawa bebannya ketika itu, di game pertama Taufik bahkan tertinggal 0-7 dari pemain Korea Selatan Son Seung-mo. Barulah dengan membuka poin pertama, Taufik langsung tancap gas sampai poin 15-8 hingga menutup game kedua 15-7 dan menjadi juara.
Selanjutnya, tradisi emas berlanjut pada Olimpiade Beijing 2008. Lagi-lagi, ganda putra menyelamatkan wajah Indonesia. Markis Kido Hendra Setiawan sukses rebut medali emas Olimpiade satu hari sebelum hari ulang tahun ke-63 Republik Indonesia. Kala itu mereka menyandang status unggulan pertama, mampu menang atas wakil kuat unggulan kedua China, Wu Haifeng Chaiyun. Kedua pasangan ini rival sejati. Ya, saking kuatnya mereka, pertandingan harus berjalan 3 game. Kido Hendra sempat merasakan ketegangan lantaran kalah di game pertama. Kemenangan dicapai, tangis haru penuh kelegaan tampak menyelimuti pasangan ini. Tradisi emas Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis sempat terhenti di Olimpiade London tahun 2012. Namun pada Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Indonesia kembali meraih medali emas melalui Tontowi Ahmad Liliana Natsir, usai di final mengalahkan wakil Malaysia Chan Pensong Goh Liu Ying 2 set langsung. Untuk kali pertama sektor ini meraih medali emas tepat di hari ulang tahun Republik Indonesia. Padahal jika dirunut dari perjalanannya menyabet emas, mereka sempat diragukan mengingat performanya sebelum turnamen tidak cukup stabil sejak akhir 2014 dan puncaknya sebelum Olimpiade 2016. Dalam periode itu mereka sering tersandung oleh rival beratnya dari China, Zhang Nan Zhao Yunlei. Bahkan sebulan sebelum Olimpiade 2016, Owi Butet harus kandas di babak 32 besar Australia Open. Performa itu membuat mereka digadang-gadang bakal kesulitan untuk menggapai medali Olimpiade 2016. Prediksi kalah terjadi di babak semifinal ketika berjumpa sang rival Zhang Nan Zhao Yunlei. Tapi siapa sangka Tontowi Liliana bisa menang 21-16, 21-15. Selanjutnya, giliran ganda putri mencetak sejarah melalui Grecia Poli Apriani Rahayu yang berhasil mengantongi emas Olimpiade Tokyo 2020. Kejutan demi kejutan dipersembahkan Grecia Apriani. Di tengah ketidakstabilan performa mereka, bahkan tidak diprediksi mampu tembus final karena dominasi kekuatan ganda putri China, Korea, dan Jepang ketika itu, Grecia Apriani mampu bangkit dan menghabiskan diri sebagai perengkuh medali emas di Olimpiade usai melibas unggulan 2 asal China Chen Qingcheng Jiayuan 21-19, 21-15. Atas kemenangan yang diraih, Indonesia telah melengkapi gelar di semua nomor pertandingan bulu tangkis dalam multi-event 4 tahunan ini. So, siapa selanjutnya yang akan melanjutkan tradisi emas di Olimpiade Paris 2024? Menarik kita nantikan.